kebencian, hakikatnya definisinya itu adalah beberapa perilaku, sebuah atau beberapa perilaku yang itu menyatakan permusuhan ataupun menyatakan kebencian, ya, dan juga menyatakan dengan pernyataannya itu menimbulkan kekerasan dan konflik sosial seperti itu ujaran kebencian. Nah, terkait pertanyaannya untuk apakah ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi, ya itu jelas ada, gitu ya. Kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berpendapat, gitu ya, itu hakikatnya memang itu diatur ya dalam pasal 20 Kovenant Internasional Hak Sipil dan juga Internasional terkait dengan semua orang itu bebas berekspresi, tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan dengan kekerasan atau diskriminasi itu wajib dilarang oleh hukum seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berhubungan. Silahkan teman-teman itu dan juga warga negara itu berekspresi sebebas-bebasnya dan juga berpendapat sebebas-bebasnya. Namun beberapa regulasi negara Indonesia khususnya yang terkait dengan ujaran kebencian itu adalah barrier pembatasnya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya termasuk atau enggak, tentunya kan itu ada aparatus ya, aparat-aparat yang berwenang untuk menilainya gitu ya, dan itu juga melalui beberapa tahapan itu, dari penerimaan laporan segala macam. Nah, tentunya untuk patokan ya untuk hal-hal tersebut itu dikatakan ujaran kebencian, ya tentunya harus ada kebencian yang diujar atau kebencian yang diucap, dan itu tujuan akhirnya untuk diketahui secara umum seperti itu. Baik itu ujaran itu benci terkait dengan suatu golongan atau suatu ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kalau terkait dengan kata-kata ini kan terminologi ya gitu ya. Kita hidup di negara Indonesia yang tentunya memang diatur oleh negara yang alhamdulillah pemerintah kita juga mengatur hal-hal tersebut untuk mengatur kehidupan warga negara ya, seperti itu. Nah, baiknya memang ada beberapa kata-kata yang menjurus ke arah negatif itu tidak diucapkan, apalagi bagi seorang public figure. Itu kan menimbulkan konflik ya. Jadi pendukung A jadi pendukung B, terus habis itu konflik dan menimbulkan keributan di media sosial seperti itu. Sehingga ya hal-hal itu sebaiknya dihindari sih, apalagi bagi public figure ya. Seperti itu. Mediasi tentunya ada seperti itu, dan itu tergantung bagi korban. Karena sejatinya warga negara juga berhak untuk melapor atas kegiatan atau kerugian baik itu material dan imaterial yang atas dari delik pidana yang menimpa dirinya. Nah, proses-prosesnya itu tentunya ada bertahap ya. Pertama dari area kepolisian dan juga area kejaksaan dan area pengadilan. Nah, di antara area-area ini juga ada namanya restoratif justice yang tentunya warga negara kita juga sudah mengenal itu ya. Seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya titik bisa berdamai atau enggaknya. Nah, polisi biasanya sebelum melanjutkan itu proses memanggil kedua belah pihak, diajak untuk mediasi segala macam. Mediasi itu ada sebenarnya. Sanksi sosial itu juga kita bisa melihat ya, bahwa biasanya ini juga teman-teman pasti juga sudah paham gitu. Pelaku-pelaku baik ujaran kebencian itu, baik itu dia di media sosial atau bukan di media sosial, itu dia diboikot. Mungkin bagi yang public figure yang memang cari uang yaitu di media sosial, di unfollow. Itu kan sanksi sosial itu juga saat ini sangat-sangat terasa dibanding sanksi dengan pidana. Yang ya notabene-nya memang sanksi pidana itu memang harus menempuh beberapa itu ya tahapan gitu. Ini menarik nih. Jadi bukti-bukti itu sebenarnya juga kita lihat dulu di mana ujaran kebencian itu dilakukan. Apakah di media sosial atau bukan di media sosial. Tentunya ini semua akan tergantung dari pihak kepolisian ya, dari tahapan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan segala macam. Karena contoh mereka seperti kasus yang baru-baru ini viral gitu ya. Tentunya kan ini diucapkan di media sosial dan ada video-videonya. Tentunya ya video-video itu yang menjadi bukti. Dan juga nanti diolah dan diberikan kepada kepolisian untuk ditelaah, dan mereka juga memiliki forensik ya, forensik digital untuk mengecek ya itu video asli atau enggak dan lain sebagainya, dan mereka yang lebih ini ya. Untuk mengecek apakah video-video tersebut memang sudah cukup unsur-unsurnya terkait dengan pasal-pasal yang melanggar mengenai ujaran kebencian tersebut. Tentunya gini ya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena memang mereka yang bisa terus. Cuman bagi kami para praktisi dan juga terlebih lagi dua abang-abang tersebut adalah public figure, sebaiknya memang menunjukkan sikap empati, sikap rasa hormat satu sama lain. Pun ketika memang ada permasalahan, baiknya memang ya harus dilakukan secara damai ya untuk resolusi konfliknya. Mungkin salah satu pihak merasa
karena memang melalui video, antara video kan ini perang video nih gitu ya, yang baru-baru ini itu tidak tidak mencapai objektifnya, ya akhirnya mungkin mereka pihak lain itu merasa lebih baik saya datang gitu ke rumahnya langsung seperti itu. Nah, tapi kan ya kita harus juga melihat bahwa ada yang namanya adab-adab bertamu gitu kan. Mungkin juga adab bertamu lebih baik jangan di malam hari karena mungkin ya milik rumah dan lain sebagainya. Dan juga ya pihak yang lain juga harapannya juga menjaga gitu ya attitude-nya dan juga adabnya agar tidak juga menimbulkan permusuhan dan juga menimbulkan kisruh lah gitu. Tentunya ada, karena kan kita juga memiliki aparat yang melindungi dan mengayomi gitu kan. Tentunya para korban itu juga sangat berhak untuk melapor ke kepolisian, itu salah satunya.